Bali menempatkan kebudayaan sebagai hulu pembangunan. Sebagai hulu, nilai-nilai budaya Bali diharapkan berimbas pada sendi-sendi pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kepariwisataan. Demikian strategisnya peran budaya, komitmen semua pihak untuk menjaga aset adiluhung warisan leluhur ini agar ajak sepanjang zaman sangat diperlukan. Salah seorang praktisi seni yang tetap kukuh melestarikan seni budaya di usianya yang menginjak 72 tahun adalah Dr. Andes Inyoma Nikanaya MM. Pensiun per 1 Januari 2010 sebagai pegawai negeri, mantan Kepala Taman Budaya Bali, dan Kadis Kebudayaan Provinsi Bali ini kini tetap gigih berkiprah di bidang seni. Dilahirkan di Banjargambang, Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Badung, pada 9 Juli 1949, Inyoma Nikanaya sejak usia dini sudah tertarik pada bidang seni. Darah seni mengalir dari kakeknya Pekak Jate yang penari dan ayahnya Wayan Warse yang seniman karawitan. Bahkan saat usia SD, Nikanaya sudah diajak pamannya memahat atau mengukir dan pada usia SMP sudah terlibat dalam pementasan tari janger. Merasa memiliki bakat seni, setelah menamatkan SMP, Nikanaya pun melanjutkan pendidikan seni rupa di Sesri, di samping belajar tari baris, jauk, dan topeng, serta mendalami karawitan. Alhasil, komplitlah bidang seni yang dikuasai suami Niluh Putunadi tersebut. Setamat Sesri, atas pertimbangan keluarga, Nikanaya menjatuhkan pilihan menjadi guru di sekolah alma maternya, sedangkan teman-teman seangkatannya di Sesri, seperti Made Wiante, Pandey Supade, melanjutkan pendidikan seni di ASRI atau ISI Yogyakarta. Menginjak umur saya yang ke-72 sekarang, memang dari kecil kami sudah sangat senang sekali kepada kesenian. Seni, semua seni yang saya senangi gitu, baik itu seni ukir, melukis, tari, tabuh, itu kesukaan kami dari kecil gitu. Waktu kelas 6 SD kami pun sudah mulai mengikut kakak ipar ke sana sini untuk mengukir burung, mengukir sangga, dan kami lanjutkan dan kami bercita-cita untuk menjadi seorang pelukis tadinya, tapi sebagai guru pelukis, supaya jadi guru sambil melukis, sambil menari, sambil menggambar. Terlalu besar cita-cita kami waktu itu. Karena kami saking sukanya, akhirnya kami melanjutkan sekolah ke seni rupa. Sebelum ke seni rupa, kami dulu ke Kokar. Ke Kokar dulu, setelah masuk di Kokar selama 1 tahun, baru dibuka sekolah seni rupa yang namanya Sesri. Waktu itu dibuka oleh Bu Kajang dengan Pak Panji. Pak Panji waktu itu kepala Kokar. Karena saya dianggap mampu melukis oleh Pak Kayo waktu itu dan Pak Panji, disarankan saya. Ini ada sekolah baru, saya juga membuat, kamu mau ke sana. Di sana ada sekolah baru yang khusus melukis. Disarankan begitu, saya pikir-pikir dengan Pak Wianto waktu itu. Sama-sama sekelas. Berdua mendaftarkan diri ke sana angkatan pertama di seni rupa. Nah, pada saat kami di seni rupa, begitu kami tamat, kami bercita-cita untuk ke ASRI Jogja. Ternyata Ibu Kajang Paul itu dengan Pak Panji menyarankan, karena di seni rupa itu tidak ada guru, bagaimana kalau kamu jadi guru saja di sini? Dia berpikir, kok baru tamat jadi guru, masih muda sekali lagi, tamat SMA lah gitu istilahnya. Tahun berapa? Itu tahun 67. Saya ditinggal oleh Wianto dengan Siko, dengan Supada ke Jogja. Akhirnya saya mengikuti jejak setelah kami konsultasi sama keluarga. Pada itu susah sekali jadi pegawai negeri, kekurangan guru. Begitu kami tamat, langsung diangkat
semangat jadi guru gitu. Di SMS yang dulu namanya Sesri. Nah, itu ceritanya. Nah, kami tapi suka juga nari juga suka, gambar juga suka, melukis juga suka. Nah, akhirnya kami jadi guru sana, kami mengembangkan lukis sana dan pernah kami berpameran pada teman-teman guru ke Fukuoka, Jepang. Inyoman Nikanaya mengawali karirnya sebagai kepala Sesri Denpasar sejak 1988 sampai 1997. Nikanaya menggantikan kepala sekolah sebelumnya, Ibu Nimade Kajeng, tahun 1967 sampai 1988 yang memasuki masa pensiun. Sebagai pemimpin di SMSR, Nikanaya berupaya mengembangkan semua potensi seni yang ada. Sejumlah prestasi pun diraih sekolah ini. Prestasinya dalam membangun sekolah dianggap meyakinkan. Kemudian Nikanaya dipercaya menjadi Kepala Taman Budaya Bali sejak 31 Desember 1997. Menjadi pimpinan di Art Center, Nikanaya berupaya melakukan penataan taman di kawasan ini dan mengundang para seniman dan budayawan berdiskusi dan beraktivitas seni, agar taman budaya tak hanya menggeliat pada saat pelaksanaan pesta kesenian Bali saja, namun setiap saat. Cukup lama memimpin Taman Budaya, Nikanaya kemudian dipercaya menjadi Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali per tanggal 30 Januari 2004. Ini di luar dugaan, Bu Kajang pensiun, saya diangkat jadi kepala sekolah di sana. Nah, setelah jadi kepala sekolah, kami mendapat perhatian dari Jakarta, khususnya sekolah kesenian, Direktorat Kesenian, yang menangani itu di bawah Dirjen Kebudayaan dulu sekolah kami. Kami diberikan tugas untuk bagaimana menyatukan sekolah itu link and match ya. Disuruh bagaimana anak ini begitu tamat harus bekerja. Akhirnya kami berusaha menghubungkan semua galeri, semua perusahaan, supaya anak-anak itu bisa magang, begitu tamat bisa kerja. Nah, inilah kami keberhasilannya, sehingga kami mendapatkan kepala sekolah yang nilai amat baik pada waktu itu, dan kami dihadiahkan waktu itu ke Bangkok. Nah, di Bangkok kami menari topeng tua waktu itu. Nah, itulah seni saya, karena senangnya sajalah gitu, karena senangnya. Nah, setelah kami mengadakan tur ke Bangkok, di kembalinya saat ini kami akhirnya ada kedatangan dari Peruri. Peruri itu perusahaan uang Republik Indonesia, mengadakan tes dia bahwa melihat anak-anak kami di sekolah itu jurusan grafis komunikasi, dulu namanya jurusan reklamo, bisa mendesain uang. Akhirnya dipilihlah anak kami, waktu itu testing 15, dipilihlah 7 orang menjadi membuat desain uang. Berhasil, waktu itu uang Rp50 itu didesain oleh anak kita. Anak-anak kami yang magang di perusahaan-perusahaan, itu di keramik terutama, adanya lukisan di keramik itu anak kita juga yang buat pertama kali. Buat baleho itu, kami anak-anak itu kami magang di balon itu, kan ada orang membuat baleho itu sampai dia tamat. Bahkan begitu dia tamat, pengusahanya tuh datang banyak meminta tenaga, mana anak yang pernah magang di tempat saya. Nah, saya minta untuk kerja. Saya bangga sekali. Itulah nilai plus saya waktu jadi kepala sekolah. Bisa menyalurkan begitu anak itu tamat, begitu bisa bekerja. Nah, itulah kami dapat penghargaan waktu itu dari Menteri Dikbud sebagai kepala sekolah yang dengan nilai amat baik. Kalau tidak salah itu tahun 89. Pernah kami juga diundang waktu itu anaknya Pak Sujana, Hidup Sujana, Menteri Pertambangan zaman itu, yang dari sana itu, anaknya kawin, saya diundang membuat dekorasinya di gedung pertanian itu yang tingginya pura itu setinggi 7 meter. Kami buat dengan kertas emas yang membecak begitu, buat lampu itu. Ya, di sana kami dilihat oleh undangan, banyak undangan, termasuk Bapak Presiden waktu itu, Pak Harto, dan itu Gubernur Bali Dwi Soko waktu itu hadir. Nah, akhirnya kesuksesan ini dilihat oleh Pak Dwi Soko. Kami juga diundang oleh beliau di Grio Bindu.
untuk membuat hal yang sama. Nah dari sana kami dikenal-kenal, akhirnya Ibu Dirjen waktu itu, Dirjen Kebudayaan Bu Profesor Setiawati, ya. Dalam pandangannya, seni budaya Bali patut dilestarikan dan nilai-nilainya penting dimaknai sebagai penguat karakter manusia Bali. Seniman sebagai pengusung budaya Bali juga patut mendapat perhatian. Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia, daya tariknya adalah tradisi, adat, dan seni budaya. Karena itu, budaya merupakan aset vital Bali yang mesti dikawal bersama. Lewat Sanggar Seni Semarandana yang didirikan, Nikanaya berharap bisa menjadi bagian dari upaya pelestarian seni budaya Bali. Sanggar Seni Semarandana yang bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan Bali, khususnya seni tari dan seni tabuh, berdiri sejak 5 Juli 1998. Sanggar ini beranggotakan para seniman dan pecinta kesenian serta kebudayaan Bali. Selain menjadi tempat pengembangan dan pelestarian kesenian Bali, Sanggar Seni Semarandana juga berperan dalam pengenalan kesenian dan kebudayaan Bali kepada masyarakat internasional. Sejak tahun 2003, Sanggar Semarandana bersama sejumlah sanggar seni di Indonesia menjadi mitra program Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam program BSBI, Sanggar Seni Semarandana mengajar seni tari, seni tabuh atau gamelan, seni rupa atau lukis, tata rias, pengenalan busana dan adat istiadat Bali, serta bahasa Indonesia. Sejak tahun 2003, Kementerian Luar Negeri RI telah memberikan BSBI kepada 920 orang peserta dari 77 negara. Selama penyelenggaraannya, BSBI telah berhasil menciptakan komunitas internasional yang cinta terhadap seni dan budaya Indonesia. Pada tahun 2020, BSBI tidak dapat diselenggarakan karena pandemi COVID-19. Tahun 2021, dengan memanfaatkan teknologi, Sanggar Seni Semarandana dapat melaksanakan program ini melalui virtual. Kami berpikiran bahwa pariwisata Indonesia ini berbasis budaya khususnya Bali. Makanya kami menggiatkan kegiatan tersebut dengan cara kami mengajukan sebuah proposal kepada Kementerian Luar Negeri, di mana isi proposal tersebut bagaimana kita mempromosikan Indonesia melalui diplomasi kebudayaan. Dengan diplomasi kebudayaan inilah kita harapkan bisa tamu-tamu itu datang berbondong-bondong ke Bali. Ternyata proposal kami itu diterima waktu itu 2003. Diterima oleh Pak Hasan Wirayaduda, diberikanlah kami diminta petunjuk apa yang harus diperbuat untuk itu. Nah kami sarankan mengundang seniman atau praktisi atau akademi yang berminat dalam bidang budaya. Diundanglah negara-negara ASEAN dan Pasifik. Itu pertimbangannya. Setelah itu berkembang ke seluruh dunia. Nah dengan adanya kegiatan ini diharapkan begitu mereka pulang, dikembalinya mereka satu tahun yang akan datang mengajak keluarga, mengajak teman-teman, karena mereka lihat sendiri langsung. Ya. Jadi diplomasi budaya itu adalah berupa beasiswa budaya Indonesia. Jadi budaya Indonesia. Di sana diberikan pelatihan-pelatihan, yaitu pelatihan tari, pelatihan melukis, pelatihan tabuh, dan terakhir bahasa Indonesia, termasuk kearifan lokal yang ada. Inilah yang kita kembangkan selama 3 bulan mereka ada di sanggar kami. Jadi dari tahun 2003 sampai sekarang.
Bahkan mereka karena saking begitu dia 3 bulan di sini, karena memang itunya tempat tinggal cuma 3 bulan, lalu dia minta mengajukan lagi permohonan kembali untuk datang kembali ke sini, belajar lebih mendalami. Kami salurkan ada keisi, kalau yang mau formal, tapi kalau tidak mau formal kita di sanggar aja, atau di tempat-tempat lain yang mereka anggap misalnya melatih genda di sini tidak ada, di tempat lain kami ajak. Atau begitu juga kalau melukis juga pernah kami ajak ke ubun, Sedewa Batuan kami ajak. Jadi teman-teman tuh kami berikan semua. Nah itu terjadi sudah beberapa kali gitu. Jadi selama ini kami sudah hampir 19 tahun menangani pelatihan kebudayaan dalam rangka diplomasi kebudayaan seluruh dunia. Hambalannya sih ada. Pertama, yang kita didik itu adalah dari bermacam-macam negara yang berbeda kebudayaan atau culture. Nah, untuk menyatukan beliau di sini yang berbeda-beda budaya, itu perlu kehati-hatian. Belum lagi dia mengenal budaya kita Bali. Di antara mereka juga saling baru sampai di sini dia bertemu, saling belajar. Inilah tugas yang sangat berat bagi kami. Bagaimana membuatkan visi mereka itu biar jadi satu yang berdasarkan kebenekaan mereka gitu. Nah, akhirnya kami syukurlah gitu. Nah, syukur sekali mereka bisa mengikuti dengan baik. Satu contoh, ada grup 2015 itu 2015, 2017 tuh. Target kita cuma satu tabuh, satu tarian, lukisan, bahasa Indonesia. Ternyata grup-grup ini 4 tabuh dia bisa. Itu hebat tuh. Ada satu tarian, 2 tarian yang bisa. Bahkan ada yang lain di luar program ini dia minta les privat lagi pada gurunya. Sehingga dia bisa sampai 4 tarian dia bisa dibawa pulang. Sampai ada yang dari Serbia itu sampai bisa menarikan tari Trunojoyo. Yang dari Australia tari olengnya bagus sekali. Nah, inilah yang membanggakan bagi kita. Dan pada akhirnya setelah kami evaluasi, semua mereka pernah kembali ngajak teman-teman, ada yang 5, ada yang 10, bahkan ada yang 20. Itu mereka kami salurkan nginap di Kuta. Gitu. Saya bilang, kamu karena sudah lama di desa saya di Munggu, kamu udah tahu, sebaiknya kamu biar bisa menikmati daerah lain, kamu silakan di Kuta, dimanapun kamu mau. Ya gitu. Program tetap jalan. Namun 2020 yang tidak jalan. Karena waktu itu pemerintah mengambil kebijakan sangat sulit, begitu cepatnya pandemi itu. Nah, akhirnya setelah pandemi ini mereda, 2021 ini diadakanlah lagi kegiatan tersebut, namun secara virtual. Karena mereka juga belum bisa datang ke Bali. Kita juga belum menerima, negaranya juga belum mengizinkan. Sehingga kita ngambil keputusan dari Kementerian Luar Negeri, kita secara virtual. Akhirnya kami mendapat untuk tahun ini dapat 7 negara, yaitu dari Jepang, Laos, Thailand, Singapura, Rusia, Serbia, dan 2 dari Portugal. Situasi yang begini apapun bisa kita lakukan. Gitu. Akhirnya bisa berjalan dengan baik. Struktur mengajar dari sanggar sendiri. Dari sanggar-sanggar sendiri tentunya yang menguasai bahasa Inggris. Lukis yang untuk sekarang cuma 3 materi, yaitu tari Puspawarsti kami ajarkan. Dan itu yang kedua lagu. Dia minta lagu daerah Bali. Kami berikan lagu Putri Cenengayu. Dan yang ketiga adalah melukis. Nah, lukis yang kami berikan itu lukis yang tradisi berupa lukisan wayang.
Kegiatan Sanggar Seni Semarandana juga diharapkan dapat mendukung program kelompok sadar wisata Pok Darwis Desa Munggu. Sebab Desa Munggu yang terkenal dengan tradisi ritual mekotek merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Badung. Relasinya sangat terkait sekali ya. Dengan adanya desa wisata ya yang dilaksanakan oleh Pok Darwis yang ada di itu sangat terkait. Kami saling mendukung satu sama lain. Kami juga dipromosikan melalui Pok Darwis atau desa wisata. Desa wisata juga menunjang kegiatan-kegiatan kami di sini. Begitu juga sebaliknya, Sanggar juga akan menunjang apapun kegiatan yang dilaksanakan oleh desa wisata yang ada di Munggu. Apalagi sekarang akan digalakkan, kita sudah mulai menggarap suatu pertunjukan berupa Prahmen Mokotek ciri khas Desa Munggu. Itu sudah kami digarap oleh Pok Darwis. Tentunya ikut juga kami terlibat di sana. Nah, untuk itu mudah-mudahan selanjutnya nanti kalau sudah pandemi ini habis, ini bisa dipentaskan secara reguler di Desa Munggu. Kegiatan lain yang saling mendukung adalah Pok Darwis juga sering membersihkan sanggar. Kalau apabila ada tamu-tamu yang belajar secara privat, kemari belajar melukis, apapun, saling mendukung lah. Di mata seniman Dewa Made Nurjana Putra, Nikanaya adalah sosok disiplin yang kukuh melestarikan seni budaya. Komitmennya yang tinggi dalam mengajarkan seni budaya dan berupaya mengenalkan warisan budaya Bali ke dunia internasional, memantapkan dirinya bergabung dengan Sanggar Semarandana untuk ikut mensukseskan program BSBI Kemenlu bersama Nikanaya. Bagi Dewa Nurjana Putra yang Kepala Taman Budaya tahun 2008-2010, program BSBI ini dinilai strategis untuk lebih mengenalkan Bali dengan keunikan budayanya di dunia internasional. Awalnya saya jadi guru di Kuta, lalu saya pindah ke kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di sana saya dulu di Humas, sehingga setiap tamu-tamu datang dari Jakarta, saya terus disuruh menemani tamu tersebut untuk datang mengunjungi sekolahnya Bapak Nyoman Nikanaya. Dari sana saya tahu bahwa Pak Nyoman di sana mulai memperlihatkan kreativitas di bidang seni. Nah, dari sanalah saya akhirnya mengenal beliau dengan baik. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu saya ke Kanwil pada waktu itu, beliau membuat patung Saraswati. Ya, patung Saraswati itu saya kagum sekali karena siapa yang membuat ini? Karena ternyata Pak Nyoman Nikanaya yang membuat. Nah, dari sanalah saya makin dekat dengan beliau karena saya dulu pernah jadi Kasubagumas di lapangan banyak. Akhirnya seringlah saya bergaul, bertemu, akhirnya terus berdiskusi. Akhirnya beliau ternyata setelah lama saya kenal, beliau akhirnya mendirikanlah Sanggar ini. Itu dulu, sebelum menjadi Kadisbud dulu kan Sanggar ini juga berdiri gitu kan. Begitu beliau jadi Kadisbud, sana dulu. Memang pada waktu beliau jadi di Kepala Center, saya belum begitu dekat sekali, maaf. Belum, ya cuma halo gitu aja, belum begitu dekat. Tapi akhirnya lama-kelamaan saya di Kanwil, terus kaitan dinas kerja, kan ada kaitan dengan penanaman budaya, dengan disebut dan sebagainya. Akhirnya saya tidak menyangka bahwa saya bisa jadi kepala taman budaya. Itu dulu poin-poin yang saya lihat. Berarti keteladanan beliau ini memberikan saya banyak dorongan-dorongan untuk menjadi seniman. Saya juga seorang seniman, bidang kerawitan. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau bilang sama saya, Pak Dewa, nanti kita akan ada kegiatan BSBI. Nah gitu. Karena beliau bilang, Pak Dewa ikut. Akhirnya dari sanalah saya mulai sudah hampir 15 tahun sampai sekarang. Saya dulunya mengajar kerawitan, mengajar tabung. Di sana poin saya, karena sampai saya mengajar bahasa Indonesia gitu. Terus jalan, kegiatan dari awal sampai sekarang saya ikuti. Keteladanan beliau ini, menurut saya, dia ini, Pak Nikanaya ini, kekukuhannya untuk melestarikan budaya ini, ternyata dorongan tinggi terhadap seniman yang ada di sini, termasuk saya sendiri. Karena apa? Tanpa beliau mungkin saya
tidak begini gitu. Karena Pak, dorongan beliau untuk saya menjadi seniman dan menjadi guru dan sebagainya tumbuh juga dari beliau. Di samping memang saya dulu kepala center juga, tapi dari sana saya banyak belajar keteladanan beliau diberikan pada saya gitu. Lalu sampai Sanggar ini berdiri, sudah 15 tahun saya di sini tidak pernah putus-putus. Sampai sekarang saya boleh dikatakan rumah saya yang kedua ini. Setiap ada kegiatan Pak Nyoman, Pak Dewo datang, sehingga saya otomatis secara tidak dipaksa ini merupakan rumah saya kedua gitu. Ya tukar panah tentang seni gitu. Itu yang saya lihat tentang keteladanan beliau, dan sering dorongannya bagus. Dorongannya begini, wah mari, cepat beliau. Dengan adanya virtual seperti ini, kegiatan virtual ini yang sekarang ini, beliau awalnya bilang sama saya, Pak Dewo, aduh ini sulit. Akhirnya beliau menemukan, karena keluarga beliau ini seniman-seniman. Otomatis tidak dipaksa ya ikut dengan bilang, kalau orang Mungu bilang beliau ini kiang gitu. Kiang itu kakiang. Kakiang itu sama dengan grandfather gitu. Dianggap senior lah di sini gitu. Saya jadinya tertarik juga mengikuti kegiatan meskipun gitu, saya jauhan sedikit. Dengan adanya kegiatan ini saya senang sekali bisa ikut bergabung dalam sanggar ini. Ya, diplomasi budaya. Nah itu orang-orang asing yang dulunya cuma mendengar Bali dari koran, membaca, tapi dia langsung datang ke Bali. Itu sehingga dia langsung menemukan, oh inilah sebenarnya budaya Bali begini, daripada dia mendengarkan di negaranya. Hingga langsung setelah dia belajar di sini, dia langsung tanya, kemana setiap desa-desa ada apa desalisasi daripada kita antar. Banyak objek-objek wisata kita antar, termasuk rumah-rumah seniman kita antar juga. Kadang-kadang datang ke rumah dia, gimana orang belajar begini, dia lihat langsung gitu. Ini menurut saya luar biasa, karena apa? Daripada dia dengar aja gitu, kalau langsung dia 3 bulan di Bali melihat situasi Bali yang real ini, dia akan pulang ke negara, wah gini Bali gitu. Tidak mendengar aja gitu. Sehingga program Deplu ini menurut saya bagus sekali ya. Pemirsa, demikianlah kiprah Inyoman Nikanaya dalam kontribusinya ikut melestarikan dan memperkenalkan seni budaya Bali di publik mancanegara, baik melalui Sanggar Semarandana maupun ketika saat menjabat sebagai Kepala Taman Budaya dan Kadis Kebudayaan Bali. Hampir semua negara kecuali Arab Saudi dan Afrika telah didatangi dalam misi budaya. Semoga menginspirasi.